Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat duduk bersama di kesempatan kali ini di masjid, di rumah Allah, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas ataupun menyampaikan laporan dari kegiatan kita, kegiatan Ramadan yang telah kita lalui bersama beberapa waktu yang lalu. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabat dan juga kepada pengikut beliau yang setia mengikuti beliau menapaki jalan di atas sunnah sampai hari kiamat kelak. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para hadirin jamaah, baik itu panitia ataupun para pembina kita ataupun yang sering menasihati kami yang telah berhadir meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan sedikit penyampaian dari kami nantinya. Semoga Allah balas atas berkenannya pian untuk meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan kita berkumpul pada kesempatan kali ini yakni untuk menyampaikan laporan kegiatan Ramadan. Kemudian insya Allah kegiatan kita ini akan sampai nanti di waktu Isya, sehingga tidak akan lama insya Allah. Untuk itu mari kita simak penyampaian laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh saudara kita karena Allah, Mas Eko Prianto, selaku Ketua Umum di kegiatan kita kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ulun hormati pembina Ulun dan kami semuanya dari pengurusan Dewan Kemakmuran Masjid, yang kali ini yang berhadir Pak Adan, dan juga sebenarnya ada beberapa pembina yang kita undang, cuma qadarullah ada berhalangan, dan juga secara umumnya jamaah Masjid Imam Syafi'i yang karena pada kesempatan kali ini juga bertepatan dengan waktu kita menanti sholat Isya, jadi antara jeda waktu maghrib ke Isya, serta beberapa kepanitiaan yang bisa berhadir, dan juga terkhusus juga para tetuha kami, senior kami, sesepuh kami semuanya. Dalam hal ini ada Ayahanda Kasful Anwar, Abah, Pak Haji Nasrullah, dan beberapa senior-senior kami, sesepuh-sepuh kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jazakumullah wa barakallahu fikum tentunya kami ucapkan atas ketersediaannya meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, Ulun dalam kesempatan kali ini mohon izin untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari kami kepanitiaan Ramadan Berseri Masjid Imam Syafi'i 1443 Hijriah.
Di kesempatan ini yang kami awali pada kegiatan Ramadan tahun ini, memang tentunya masih banyak segala kekurangan yang tentunya juga jauh dari harapan kami, di mana kami ada beberapa target pencapaian sebenarnya yang kami harapkan, yaitu sebuah kegiatan yang kami muaranya, kerjaan kami itu mengefisiensikan segala hal yang sebelum-sebelumnya telah kami evaluasi, itu akan kita terapkan di tahun ini. Ada beberapa hal yang masih banyak eh, yang kita harus perbaiki bersama, sehingga keinginan kami suatu kegiatan yang terstruktur, tersistematis, terarah, terukur, tentunya dengan segala hal yang harus kami lakukan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kami sampaikan terlebih dahulu untuk kepanitiaan tahun 1443 Hijriah, ini untuk Ketua Umum saya sendiri, Eko Prianto. Ketua Pelaksana pada tahun ini kita amanahkan kepada Saudara Maulana Ihsan Fatur Rahman ya. Terus juga untuk bendahara, ini Mas Efri Anggara, dan beberapa koordinator, yaitu koordinator acara, ini Mas Dwi Kurniawan, samping saya, sebelah kiri, dan untuk perlengkapan, Mas Yoga Prasetyo, Mas Yoga, untuk konsumsi, Mas Taufik Hidayat, bisa dibantu angkat tangan ya teman-teman ya. Untuk dokumentasi dan publikasi, ini lagi di balik layar, menjaga operator Ramadan. Untuk koordinasi lapangan dan area parkir, ini kita serahkan kepada Pak Rahmadi. Dan untuk layanan, koordinator pelayanan ini ada Abdul Rahim, ada Abdul Mufti, ada Abdul Latif, dan Mas Haris. Dan untuk koordinator kebersihan, ini kita serahkan kepada semua tim tata laksana yang ada di masjid. Dan untuk kegiatan zakat fitrah, ini Mas Efri Anggara. Terus untuk kegiatan itikaf, ini kita serahkan kepada Mas Supian. Dan juga kegiatan kita, rangkaian kegiatan Ramadan kita, ini sampai berujung ke bulan Syawal. Jadi persiapan sholat Id sampai seterusnya, itu kita percayakan kepada Riyandi Fedrianto. Dan di lapangan itu ada beberapa rekan-rekan kita yang tergabung di dalamnya, yang dikoordinator oleh Pak Rahmadi. Itu diantaranya ada Mas Rusdi di situ, ada Pak Reja Lajuardi, ada Pak Ipan, ada Mas Joko, ada Pak Muslim, ada Pak Slamet, dan juga ada Mas Ipan. Dan beberapa bentuk kegiatan selama bulan Ramadan, itu kita tentunya secara ma'rufnya itu buka puasa bersama, sholat tarawih berjamaah, tahsin, kajian Islam, qiyamul itikaf, dan sahur bersama selama 10 malam terakhir, penerimaan zakat dan penyaluran zakat fitrah, serta sholat Idul Fitri. Untuk total dari dana yang kita perlukan selama kegiatan Ramadan, yaitu sejumlah 379 juta. Dan di sini kami mau menyampaikan untuk open donasi yang kita lakukan, ini adalah bukan saja untuk kegiatan buka bersamanya ataupun sahur bersama. Jadi sesuai yang tadi
sebelum slide sebelumnya kita sampaikan ada beberapa bentuk kegiatan yang harus kita laksanakan di kegiatan tahun ini. Jadi total yang kita perlukan itu jumlahnya adalah senilai 379 juta. Jadi Bapak-bapak, terkadang kita itu kepanitiaan ini harus lebih banyak sedikit juga edukasi-edukasi yang kita sampaikan secara langsung tentunya ke para jamaah, karena masih ada sebagian di antara kita di saat masjid ini membuka open donasi, membuka donasi untuk Ramadan, itu fokusnya hanya untuk buka puasanya saja, fokusnya hanya untuk sahur bersamanya saja. Padahal tidak seperti itu. Karena kita kegiatan Ramadan ini bukan dimulai dari satu Ramadannya kalau kita. Kita sebelum Ramadan itu pun kita sudah bergerak. Di mana di situ juga kita memerlukan operasional. Makanya di antaranya di angka 379 juta ini live streaming kan ya. Di antara 379 juta ini, di sini kita juga mengkalkulasikan untuk operasional masjid. Apa itu? Di antaranya nanti kita akan jabarkan di sini juga. Operasional masjid itu banyak itemnya. Ya tentu yang sangat terlihat jelas ya, kita di sini perlu lampu penyalaan, AC ini kan. Walaupun qadarullah kemarin kami juga sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf atas segala ketidaknyamanan karena ada beberapa satu malam saja saat itu kita ada trouble listrik, dan itu pun bermuaranya di tiang listrik di depan kita. Jadi memang harus PLN yang menanganin, kita sudah maksimal mungkin dari kepanitiaan kita. Itu listrik perlu strom, ya, perlu token. Nah, di situ juga kita include-kan di sini. Itu contoh kecil saja Bapak, saudara-saudara, dan mungkin ibu-ibu juga ada ya di belakang perwakilannya, ibu-ibu dan para jamaah juga sekalian yang menyaksikan kegiatan acara kali ini, karena kita malam ini kita live streaming kan ya. Dan di sini laporan keuangan yang mau kami sampaikan, yaitu untuk saldo awal kita 0 ya, saldo awal, dan penerimaannya ini alhamdulillah tentunya tetap kami bersyukur atas semua kemudahan yang kami terima pada tahun ini, yaitu senilai 331.382.070 rupiah. Dan untuk pengeluarannya ini bisa dilihat di area biru tersebut Bapak saudara sekalian semuanya, yaitu untuk buka puasa dan sahur itu senilai 133.120.800 rupiah. Untuk kita di sini ada kegiatan tarawih dan qiyamul lail, itu di situ ada operasional senilai 9.050.000 rupiah. Untuk itikaf, kegiatan itikaf itu senilai 12.570.200 rupiah. Kegiatan Idul Fitri itu 7.215.000 rupiah. Untuk kajian Islam ya, selama kajian itu kita memerlukan operasional senilai 3 juta. Dan juga untuk ini masih kegiatan itikaf, ini senilai 1.216 rupiah. Dan untuk operasional masjid di sini senilai 70 juta rupiah. Untuk SDM, ya operasional masjid. Untuk SDM itu senilai 22.549.000 rupiah. Untuk perlengkapan itu senilai 29.802.000 rupiah. Transportasi 600.000 rupiah. Publikasi 440.000
rupiah. Dan untuk nilai yang lain-lainnya itu ada di angka 6.692.075 rupiah. Hingga total pengeluaran selama kegiatan Ramadan sampai Syawal yaitu senilai 296.255.075 rupiah. Masih ada saldo akhir di kita itu senilai 35.126.995 rupiah. Dan untuk penerimaan donasi ini kita jalankan ada melalui dua cara, yaitu via transfer ya. Untuk transfer itu langsung ke rekening masjid itu senilai 256.265.70 rupiah. Untuk yang tunai ataupun cash itu senilai 75.117.000 rupiah. Hingga total perolehan yang kami terima itu senilai 331.382.70 rupiah. Dan di sini kami mau menyampaikan ini grafik penerimaan donasi yang kami terima. Dan ini perlu kami sampaikan karena di slide sebelumnya mungkin bapak-bapak, saudara sekalian ataupun ibu-ibu yang menyaksikan kali ini ada mengkritik, ada saldo di situ kelebihan ataupun saldo akhir masih senilai 35 juta rupiah. Jadi di sini yang bisa kami sampaikan dari diagram ini yang kami buat. Yaitu untuk pembukaan donasi kegiatan Ramadan Imam Syafi'i itu kita sudah mulai pada bulan Desember. Bulan Desember itu sudah kita mulai, yaitu tepatnya tanggal 4. Selama tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 Desember, perolehannya itu senilai 1 juta. Jadi bisa dilihat itu angka, mungkin tidak terlihat jelas ya. Itu tanggal 4 sampai tanggal 27 Desember perolehannya itu senilai 1.505.000 rupiah. Dan beralih ke bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari perolehannya itu naik menjadi 4.185.978 rupiah. Untuk bulan Februari itu senilai bulan Februari tanggal 1 sampai tanggal 28 itu senilai 5.382.400 rupiah. Dan kita lompat bulannya ya. Di bulan April ini tepatnya pada pelaksanaan kita Ramadan. Bulan April tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya Ramadan. Tanggal 2 Ramadan. Kita tanggal 1 April sampai tanggal 10, perolehannya itu senilai 42.331.471 rupiah. Ini sudah masuk Ramadan Bapak-Bapak. Tanggal 2 April itu kita Ramadan. Perolehannya yang kita terima itu di angka 42 sekian tersebut. Dan masuk ke tanggal 21 sampai tanggal 30 April itu perolehannya menjadi 148.501.888 rupiah. Jadi selama tanggal 21 sampai tanggal 30 itu pencapaian kita baru naik secara signifikan kelihatannya. Pada ya boleh diartikan 10 malam terakhir lah, itu baru donasi itu agak kenceng yang kita terima.
100 hari itu hampir dapat 100 hari, 10 hari itu hampir dapat 140-an juta, hampir 150 juta kita peroleh. Kita di kepanitiaan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian semua ya, kita hampir tiap malam melakukan evaluasi. Hal-hal terkecil itu segera kita lakukan evaluasi, terlebih-lebih hal-hal besar berhubungan dengan dana. Ya, kita beriksa dulu, Mas. Setelah azan kita lanjut. Nah, ya, jadi mohon bisa nanti Pian bisa menyampaikannya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, silakan bisa kita lanjutkan lagi Mas Eko untuk penyampaian materinya. Kalau masih ada waktu 10 menitan. Terima kasih. Jadi tadi saya ulangi sedikit bahwa di tanggal 21 sampai tanggal 30 April itu perolehannya kurun waktu 10 hari tersebut panitia itu memperoleh dana untuk kegiatan Ramadan ini itu senilai 141.501.888 rupiah. Dan di tanggal 1 sampai tanggal 13 Mei ini masih ada dana yang masuk di kita. Masih ada dana yang masuk di kita. Kita tidak bisa mendeteksi kenapa sampai masih ada di tanggal-tanggal tersebut yang masuk. Padahal kita sudah close donasinya jauh-jauh hari. Yaitu perolehannya senilai 16.372.500 rupiah. Jadi total dari perolehan kegiatan ini, ya tadi yang kita sebutkan,
senilai 331.382.070 rupiah. Dan ini kami juga sampaikan, ini rekapan data konsumsi buka puasa Ramadan. Jadi kita selama 1 Ramadan sampai dengan 29 Ramadan, itu kepanitiaan juga membuat data, ya. Kita pengen mendeteksi berapa rata-ratanya jamaah yang hadir selama ngikutin buka puasa di Imam Syafi'i. Jadi rata-rata per hari itu kita dapatkan jumlahnya itu adalah 230-an orang, 237 kalau di rata-ratakan. Jadi kita catat Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kita catat. Jadi konsumsi yang kita sediakan dengan jumlah yang jamaah yang datang itu tiap harinya itu kita lakukan evaluasi. Jadi ini juga menghindari konsumsi yang kekurangan konsumsi, ataukah berlebihannya terlalu banyak gitu. Itu kita ada ukurannya. Jadi tiap hari itu kita lakukan pencatatan. Jadi kita serahkan tugas khusus dalam hal ini. Dan ini beberapa evaluasi kegiatan Ramadan pada tahun ini, yaitu yang pertama dari sisi acara. Acara ini kita masih banyak yang tidak sesuai timeline kerja, ya, atau target-target kerja yang sudah kita tulis bersama. Dan ini menjadi catatan kami. Sehingga saran nanti untuk tahun depan, insya Allah kita perlu memperketat lagi, yaitu kontrol dalam hal timeline kerjaan atau perencanaan kerjaan kita di tahun depan. Juga masih dari sisi divisi acara, yaitu antri makanan masih kadang menjelang berbuka itu masih antri makanan. Ini walaupun kita sudah kadang kita juga punya, kita ngukur, ya, beberapa malam, saya kurang lebih 3 minggu ketiga itu sampai kita ukur berapa jumlah yang datang itu, satu jamaah itu prosesnya ngambil makanan sampai duduk itu berapa menit waktunya, itu kita ukur juga seperti itu. Nanti tahun depan itu tim konsumsi bisa membantu menawarkan sajian kepada jamaah yang antri ini guna memecah antrian. Karena tadi yang saya sampaikan di awal juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian semuanya, konsep di tahun ini memang masih terbilang boleh dikatakan baru, ya, dibanding tahun yang kemarin, karena kita juga mengadopsi beberapa kegiatan yang ada di luar dan juga kita sesuaikan dengan kegiatan di masjid di masa pandemi saat ini, yaitu kita jarak masih saat itu jamaah masih kita atur jaraknya, terus juga jumlah memang kita di angka 250 kuota yang kita sediakan. Dan untuk antrian ini insya Allah nanti tahun depan kita evaluasi kembali biar tidak menimbulkan antrian yang panjang, ya. Dan untuk perlengkapan ini juga masih ada beberapa catatan nanti di tahun depan harus kita kembangkan bersama. Untuk pelayanan juga antisipasi terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan kenyamanan jamaah di sekitar lingkungan masjid. Terutama ini seperti yang kemarin-kemarin kita diskusikan dan kita gaungkan juga pada para jamaah, yaitu masalah anak-anak. Dan semoga nanti di tahun depan bisa lebih baik ke depannya. Dan beberapa kegiatan diantaranya itikaf juga menjadi catatan kami semuanya. Nanti di tahun depan itu bisa lebih mengetatkan lagi bentuk-bentuk item poin-poin di bentuk peraturan yang bisa lebih tegas dalam penerapannya kepada para jamaah yang menjalankan itikaf, ya. Yaitu diantaranya
Tadi peraturan yang sudah kita buat, umur yang sudah kita batasin, itu masih ada hal-hal yang kurang berkenan bagi kita di kepanitiaan. Dan juga ini evaluasi terbesar bagi kami juga, nanti tahun depan kita akan melakukan perubahan, yaitu dari sisi kepanitiaan muslimah. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan membentuk kepanitiaan muslimah di Masjid Imam Syafi'i. Ini menjadi gaung besar bagi kami juga di kepengurusan DKM. Jadi selain ini kita kaitkan, selain Ramadan juga akan kita kaitkan dengan kajian ibu-ibu. Jadi muslimah juga menjadi concern bagi kami di kepengurusan DKM tahun ini. Karena kadang kita juga harus perlu komunikasi dan koordinasi yang intens kepada ibu-ibu, yaitu kita melalui ada penjembatan dalam hal ini. Nanti mudahan bisa kita realisasikan di tahun ini juga. Demikian dari kami, penyampaian laporan secara singkat, tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya pada kesempatan kali ini. Dan ulun di kesempatan kali ini juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga tentunya kepada secara umumnya kepada kaum muslimin, dan terkhusus juga pada para donatur yang telah mengamanahkan sebagian hartanya kepada kami semuanya, dan juga pada seluruh jamaah yang telah mendukung kegiatan Ramadan tahun ini sehingga bisa berjalan semaksimalnya, dan secara khusus tentunya kepada rekan-rekan panitia semuanya yang telah mengerahkan segala upayanya untuk kelancaran kegiatan kali ini. Demikian dari kami. Barakallahu fikum. Subhan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Mas Eko yang telah menyampaikan laporan kegiatan Ramadan 1443 Hijriyah yang dapat kita simak tadi bersama-sama. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat darinya. Dan untuk saran dan kritik dari jamaah bisa nanti disampaikan kepada teman-teman panitia. Bisa nanti menyampaikan kepada panitia, bisa langsung menghubungi teman-teman panitia, menyampaikan saran dan kritik yang dapat membuat lebih baik lagi kegiatan kita di tahun berikutnya. Alhamdulillah, setelah berakhir kegiatan kita kali ini, laporan kegiatan Ramadan 1443 Hijriyah, kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para jamaah dan juga para tamu undangan, khususnya para pembina kita yang senantiasa menasihati kita di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada keliru dalam ucapan kami ketika menyampaikan tadi. Semoga kita semua dapat dikumpulkan di bulan Ramadan tahun depan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.